Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Politik makan siang atau makan malam Firdaus ya, itu adalah warna atau ciri khas di Indonesia ya, untuk membahas, untuk memberikan ke publik ya, terjadi sebuah pertemuan-pertemuan politik gitu ya. Walaupun kadang-kadang agendanya kita nggak tahu apa agendanya. Pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil ya di sebuah rumah makan Padang ini juga memberikan kepada publik bahwa Ridwan Kamil ini dukung Prabowo loh untuk DKI Jakarta gitu. Tapi apa yang dibicarakan sampai sekarang kan kita juga nggak tahu apa yang dibicarakan gitu. Jadi politik-politik seperti ini, politik yang penuh dengan drama atau politik dengan teknik-teknik gimmick ini memang sampai sekarang yang diciptakan oleh Jokowi dan dilanjutkan oleh Prabowo ternyata ya, politik-politik yang tidak substansial dan telah menjadi sebuah gaya dalam perpolitikan, dan ini saya kira tidak baik ya. Yang baik adalah politik tetap adalah agenda yang ditawarkan ke masyarakat, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Jadi semakin dekat untuk pilkada pemilu nanti, ya tinggal beberapa minggu ya, tanggal 27 November, begitu ya. Ya, Terutama untuk daerah-daerah yang memang panas, daerah-daerah yang menjadi perebutan atau persaingan ketat di antara kontestasi di dalam pemilihan, baik itu gubernur terutama di Pulau Jawa dan Sumatera, begitu. Begitu juga wali kota atau bupati gitu. Dan Jakarta sebagai salah satu barometer dalam politik daerah di dalam pilkada 2024 ini terus menunjukkan geliat-geliatnya yang kadang-kadang terus berbeda, terus menimbulkan kejutan, saya lihat begitu ya. Dan yang terakhir kalau kita lihat bagaimana pertemuan terjadi, karena kalau kita lihat Pak Ridwan Kamil sudah berkali-kali menunggu gitu ya untuk bertemu dengan Prabowo, termasuk juga menunggu bertemu dengan Jokowi nanti sebagai bagian dari endorsan politik begitu ya dalam pilkada DKI Jakarta. Dan mereka sudah melakukan kegiatan makan malam gitu di restoran Padang di daerah Menteng di sana gitu. Satu sisi memang seperti yang Bu Mel dikatakan tadi begitu ya. Di dalam pertemuan ini sebenarnya yang coba dilihat adalah Ridwan Kamil ingin menegaskan bahwa dia dalam maju dalam Pilgub DKI Jakarta juga didukung tidak hanya oleh Kim plus politisi di level provinsi DKI Jakarta, tetapi juga oleh pemerintahan secara keseluruhan, dalam ini petinggi negeri, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto begitu. Dan harapannya memang kalau kita lihat gitu ya, dengan melegitimasi bahwa mendapatkan dukungan atau pertemuan langsung begitu ya, itu kan mendorong memboosting suara Ridwan Kamil Suswono di dalam Pilgub DKI Jakarta. Sama halnya ketika misalnya dalam proses prosesi kemarin arak-arakan pelantikan Prabowo begitu ya, di daerah Tamrin atau Sudirman begitu ya, HI gitu ya, Pak Prabowo memanggil Deddy Mulyadi ke dalam Maung untuk melihat gitu kira-kira ini loh jagoan kami di Jawa Barat begitu ya. Atau sama juga ketika Jokowi ketika pulang di Solo memanggil Ahmad Lutfi di dalam kendaraannya untuk mengatakan ini loh calon kami di dalam Pilgub Jawa Tengah begitu. Dan dalam konteks ini sebenarnya sah-sah saja tanda kutip ya dalam level politik. Tetapi pertanyaannya menjadi pertanyaan sekali lagi, saya pikir Pak Ridwan Kamil, Kang Emil pasti paham betul begitu ya, bagaimana posisi antara pemerintahan, kepala negara dan segala macam. Dan dalam hal ini mereka pasti paham juga Pak Prabowo mengatakan bahwa ketika seorang kepala pemerintahan, kepala negara terlibat langsung kemudian memberikan gestur mendukung salah satu kelompok atau pasangan tertentu di dalam pilkada level daerah misalnya, ini tentu dalam sisi etik atau kepatutan jadi pertanyaan publik begitu ya. Apakah Pak Prabowo sekarang yang menjadi Presiden Republik Indonesia itu presiden untuk seluruh rakyat Indonesia atau hanya kelompok tertentu saja? Apakah kepala daerah yang didukung gitu, yang diterima dalam pertemuan itu hanya dari Kimpres saja atau semua kepala daerah begitu? Dan pada titik ini kita bicara dalam sisi yang lebih dalam, lebih normal, lebih etik begitu ya. Etika kenegarawanan kepala negara itu menjadi pertanyaan publik begitu. Artinya apa? Kepala negara yang notabene punya kekuasaan pemerintahan dari atas ke bawah, kementerian, kelembagaan, dan semua instrumen aparat penegak hukum gitu ya, ketika sudah memberikan gestur atau pertunjukan kepada publik dia mendorong orang tertentu, maka bisa jadi akan diterjemahkan lain di lapangan. Artinya apa? Bisa saja gitu ya, aparat atau yang suatu yang sifatnya netral nanti melakukan keberpihakan kepada publik gitu. Artinya keberpihakan kepada calon tertentu begitu. Dan yang kedua yang saya lihat adalah Pak Ridwan Kamil, begitu yang saya pikir juga memiliki pemahaman yang baik tentang etik, kemudian dari sisi kenegarawanan, begitu ya. Sebenarnya juga tidak terlalu perlu menyeret-nyeret seorang presiden terutama gitu ya dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta begitu ya.
Apakah ini dilakukan karena terjadi semakin ketatnya persaingan suara ya, Bung Meldi, kalau kita lihat ya, di dalam berbagai survei DKI Jakarta sekarang gitu ya, Ridwan Kamil itu semakin disusul oleh pasangan Pramono Rano di dalam tingkat elektabilitasnya. Bahkan mungkin sudah terlewati begitu ya, gitu. Jadi selain mengeluarkan kekuatan logistik, kekuatan elit politik, tetapi juga butuh dukungan atau dorongan dari kepala negara atau kepala pemerintahan yang seharusnya menjadi milik semua orang, memilik semua orang yang berkontestasi dalam level pilkada, pilgub, pilwakot atau pilbupati di seluruh Indonesia, Bu. Jadi menurut saya ini menjadi catatan penting kita dalam pertemuan yang menghadirkan gitu ya, pertemuan makan malam gitu ya, antara Presiden Prabowo dengan Ridwan Kamil begitu ya. Terlebih lagi Ridwan Kamil dalam quote-nya mengatakan RK kandidat Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1. Jadi saya pikir ini bagian dari bagaimana menegaskan akan butuhnya dukungan dari Prabowo untuk pilkada DKI Jakarta. Ya, kalau sebenarnya Ridwan Kamil nih kalau kita bicara sejarah ya terpilihnya berapa gubernur di DKI Jakarta, Bung Firdaus ya. Harusnya Ridwan Kamil baca tuh sejarahnya. Selalu yang terpilih itu adalah oposisi, Bung Firdaus ya. Jadi yang didukung pemerintah tuh ya berapa kali kandidasi DKI, gubernur DKI gitu ya. Tidak ada yang terpilih itu yang didukung oleh pemerintah gitu ya. Zamannya Foke, zamannya kemudian Jokowi gitu ya. Jokowi juga oposisi waktu itu, kemudian juga Ahok gitu ya. Dan saya kira ini kalau kita lihat ya di zaman demokrasi terbuka ini, orang-orang yang di-endorse oleh pemerintah yang sedang berkuasa itu biasanya kalah, Bung Firdaus. Nah, ini yang luput dibaca oleh Ridwan Kamil. Dan sebenarnya yang berbahaya dukungan-dukungan pemerintah ini adalah ketika alat-alat negara ikut membantu Bung Firdaus, sehingga persoalan fairness dari sebuah demokrasi itu tercederai. Yang ini yang menjadi poin penting bagi kita. RK saya bilang melakukan sebuah blunder politik, bertemu dengan Prabowo untuk membantu dia. Jadi kemandirian dia sebagai politisi itu berkurang karena dia minta tolong Presiden, tolonglah saya udah mulai apa gitu ya di DKI, dan ini saya kira adalah dia sebagai figur politik tidak kuat dalam melawan semua kompetisi politik yang ada di DKI, Bung Firdaus. Betul. Jadi kalau kita lihat memang Pak Ridwan Kamil, Bang Emil gitu, Kang Emil ketika masuk di Jakarta itu kehilangan inovasi dan rekreasinya, Bu Meldi. Ridwan Kamil menemukan sesuatu yang berbeda dibandingkan Jawa Barat begitu ya. Ketika dia mendapatkan ujian, tantangan begitu, termasuk juga challenging di dalam Pilgub DKI Jakarta. Ridwan Kamil tidak bisa memunculkan hal-hal yang baru begitu ya. Termasuk juga pasangannya Suswono begitu. Sehingga yang tidak lagi menjadi konsumsi masyarakat di Jakarta itu dimunculkan begitu ya. Kadang-kadang yang lebih politik yang seksis begitu ya, atau sesuatu yang kadang-kadang pendekatan yang tidak perlu begitu. Dan menurut saya ini akan terus membuat orang bertanya-tanya, kira-kira layakkah nanti Ridwan Kamil maju dalam Pilgub DKI Jakarta begitu ya. Di satu sisi terjadi semacam ketidakoptimalan dari kelompok elit Kim Plus di dalam mendukung Ridwan Kamil dan Suswono begitu. Kemudian di sisi lain kita juga melihat juga tidak munculnya sesuatu yang sangat menjadi tawaran-tawaran alternatif dalam kampanye program kerja. Kalau kita katakan misalnya dua kontestasi yang terkuat gitu ya, antara Ridwan Kamil dan Pramono, mereka memiliki relasi yang sama di dalam tawaran-tawaran kinerja. Tetapi yang berbeda adalah di dalam gaya sosialisasi dan gaya pendekatannya begitu. Kang Emil lebih banyak menggunakan referensi masa lalu, referensi keluarga, referensi masa lalu termasuk juga endorsement politik begitu ya. Tetapi dalam genuine sosialisasinya itu jauh lebih tertinggal dibandingkan Rano Karno misalnya gitu. Dan itu menurut saya juga menjadi satu pembelajaran kita gitu ya. Untuk pilkada kepala daerah yang lebih mengedepankan ide dan program, terutama untuk daerah-daerah yang berbasis kesadaran politik yang tinggi, nampaknya itu akan menjadi tantangan tersendiri. Gitu. Bisa jadi akan menimbulkan semacam antitesis begitu yang berakibat kepada elektabilitas atau suara di sana begitu. Dan yang kedua juga yang menarik adalah mungkin ini juga bagian dari catatan untuk Pak Prabowo ya, karena sekali lagi memang keinginan untuk melinierkan antar kekuasaan di pusat dengan daerah itu masih sangat kuat, Bu Meldi begitu. Artinya apa? Kalau bisa semua kepala daerah dari Kim Plus atau dari Gerindra itu dilakukan, maka akan dilakukan begitu ya. Tapi pertanyaan kita kan semua daerah, masing-masing daerah punya keunikannya sendiri.
punya persoalan-persoalannya sendiri. Tidak selalu misalnya kalau presidennya dari warna A, maka semua di bawahnya harus menjadi A juga, begitu ya. Tidak seharusnya terjadi kalau presidennya dari Republik atau Demokrat, maka semua mayor gitu ya atau wali kota atau gubernur di Amerika itu yang 51 itu gitu ya, itu menjadi satu warna partai tertentu misalnya. Itulah indahnya demokrasi, itulah dinamisasinya kesadaran masyarakat sipil di sana begitu. Jadi saya pikir ini mungkin untuk yang terakhir kali gitu ya kalau kita katakan Pak Prabowo mengendorse seorang begitu ya. Bapak sudah menjadi seorang Presiden Republik Indonesia, menjadi pemimpin negara Indonesia, dan level politik daerah biarkanlah dilakukan oleh masing-masing pimpinan cabang partai politik begitu ya, atau politisi di level daerah begitu ya. Biarkan para menteri bekerja untuk pemerintah Indonesia, biarkan presiden dan wakil presiden bekerja untuk pemerintah Indonesia, bukan lagi mendorong kelompok tertentu atau golongan tertentu gitu. Walaupun kelompok dan golongan itu berasal dari partai kita atau kelompok kita begitu. Jadi ini momentum yang baik untuk memberikan catatan pedas gitu ya, catatan kritik yang keras kepada hal-hal yang dalam konteks membangun memperbaiki citra atau budaya politik Indonesia, Bung. Politik pencitraan yang sebenarnya kita lihat ini sangat dekat dengan model Ridwan Kamil, Bung Firdaus ya. Di kelompok metropolitan Jakarta atau kelompok-kelompok Betawi, politik spontan itu lebih menjadi sebuah genuine yang diharapkan muncul dari Ridwan Kamil, Bung Firdaus. Tapi Ridwan Kamil ini berapa kali ketemu warga segala macam, spontanitasnya itu berkurang ya. Dia lebih mengarah ke pencitraan-pencitraan dengan menggratiskan ini, itu, segala macam. Dan inilah saya kira yang masyarakat metropolitan atau masyarakat Betawi juga tahu ini pencitraan gitu ya. Nah inilah kekurangan yang muncul di Ridwan Kamil dalam upaya melatih dirinya lebih spontan secara politik, Bung Firdaus. Iya betul, terlebih lagi kalau kita bicara dalam kandidasi ya, orang-orang yang memiliki potensi dalam politik masa depan gitu ya, Bang RK, Ridwan Kamil gitu ya, Kang Emil, Ridwan Kamil merupakan salah satu figur yang kita harapkan menjadi salah satu pengisi nanti dalam keberlanjutan politik Indonesia begitu. Dan salah satu ujiannya adalah bagaimana dalam kontestasi dalam level di daerah, dalam pilkada begitu ya, apakah kematangan politik, kematangan wawasan, kemudian melihat persoalan, kira-kira bagaimana menawarkan solusi gitu yang paling efektif, karena sekali lagi yang kita tawarkan adalah suatu program kerja untuk 5 tahun begitu, suatu yang jangka pendek, tidak panjang begitu ya. Kita tidak bisa mengubah sungai menjadi jalur transportasi seperti di Belanda begitu. Kalau sungainya masih dangkal, kotor, bau dan isinya limbah saja begitu. Janganlah untuk transportasi menguraikan kemacetan, tetapi untuk orang berdiam diri di sana saja tidak ada yang mau begitu. Jadi itu menjadi salah satu solusi yang saya pikir taktis ya gitu ya. Dan di sini yang diharapkan oleh publik begitu. Dan sekali lagi ya memang dinamisasi pilkada juga menjadi salah satu barometer kita untuk melihat kira-kira bagaimana kedalaman kematangan politik gitu ya. Bagaimana kita akan meletakkan posisi masyarakat Indonesia di dalam membangun, menciptakan budaya demokrasi yang semakin sehat gitu. Hadirnya Pramono Rano, hadirnya Ridwan Kamil Susono, Dharma Kun di dalam pilkada DKI Jakarta, atau pasangan-pasangan lain begitu ya dengan segala kontroversi dan ide-ide yang kadang-kadang mengagetkan begitu ya, itu menjadi warna di dalam pemilihan seleksi kepemimpinan nasional. Tinggal publik nanti melihat kira-kira mana yang paling baik, mana yang paling realistis, mana yang sesuai dengan harapan kita. Kira-kira siapa di antara mereka yang benar-benar bisa mengejawantahkan segala macam janji atau mimpi-mimpi tersebut. Apakah menjadi nyata atau sekedar ungkapan belaka, Bung Mel. Jadi sekali lagi ini menjadi pembelajaran kita, menjadi catatan kita di dalam konteks kontestasi Pilkada 2024 ini, Bung Mel. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Meldi. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.